Nah, buat ngatasi semua itu dan pastiin isi pesannya gak berubah, mereka punya beberapa cara cerdas. Pertama, setiap surat yang dikirim selalu ada beberapa salinan yang sama dan dikirim lewat jalur yang berbeda. Jadi kalau salah satu utusan atau salinan hilang, yang lain masih bisa sampai tujuan. Kedua, para utusan harus menghafal isi penting dari surat itu secara lisan. Jadi walaupun suratnya hilang atau rusak, mereka masih bisa menyampaikan poin-poin utama dengan akurat. Kadang mereka bahkan dibuat harus menghafal seluruh isi surat panjang itu sebelum berangkat, butuh waktu berbulan-bulan buat menghafalnya. Ketiga, setiap surat selalu ada tanda tangan dan cap khusus dari paus atau panitia konsili. Cap itu dibuat dari logam yang unik dan hanya dimiliki oleh pihak tertentu, jadi sulit untuk dipalsukan. Selain itu, tulisan tangan dari orang yang menulis surat juga jadi bukti keaslian, karena setiap orang punya gaya tulis yang berbeda dan mudah dikenali. Terakhir, setelah sampai di tujuan, uskup setempat akan membandingkan isi surat yang diterima dengan informasi yang sudah mereka dengar dari utusan lain atau dari mulut ke mulut. Kalau ada perbedaan kecil pun, mereka akan segera menghubungi Roma atau tempat asal surat buat klarifikasi. Mau tahu gimana mereka bisa tetap gigih dan pintar menghadapi semua tantangan itu cuma buat menyampaikan pesan yang benar? Aku punya cerita khusus tentang salah satu utusan yang pengalamannya bikin kita kagum banget. Nama dia adalah Titus, seorang diakon muda dari Roma yang dikirim Paus Dionysius buat ngirim surat keputusan konsili tentang Paulus dari Samosata ke daerah Suriah. Ceritanya tahun 264, Titus mulai perjalanannya bareng dua temannya yang jadi pembantunya. Awalnya jalanannya lancar aja, mereka naik kereta sampai pelabuhan kemudian naik kapal menuju Suriah. Tapi pas tengah jalan di laut, tiba-tiba muncul badai besar yang bikin kapal mereka goyang-goyang parah. Kapalnya bahkan bocor dan hampir tenggelam, mereka harus berjuang sekuat tenaga buat memompa air keluar dan menjaga kapal tetap mengapung. Akhirnya setelah beberapa hari bertempur sama badai, kapal mereka terdampar di sebuah pulau kecil yang gak dikenal. Di pulau itu mereka tinggal beberapa hari buat memperbaiki kapal dan pulihkan kekuatan. Nah, yang bikin seru adalah mereka ketemu sama sekelompok orang Kristen lokal yang tinggal di pulau itu. Padahal mereka gak pernah dengar ada komunitas Kristen di situ. Orang-orang itu bilang mereka jadi Kristen karena dulu ada utusan lain dari Roma yang terdampar juga di pulau itu beberapa tahun yang lalu. Waktu itu Titus dan temannya malah sempat berhenti sebentar buat ngajarin mereka tentang keputusan konsili yang baru, jadi meskipun terlambat, mereka malah berhasil menyebarkan kabar baik ke tempat yang tidak terduga. Setelah kapal siap, mereka melanjutkan perjalanan tapi baru sampai di pelabuhan Suriah, mereka ketahuan sama sekelompok orang yang mendukung Paulus dari Samosata. Orang-orang itu mau nyuri surat yang dibawa Titus dan mau menyekat mereka buat gas sampai ke Antiochia. Akhirnya Titus harus berpura-pura jadi pedagang kain dan menyembunyikan surat itu di dalam gulungan kain yang dia bawa. Dia bahkan harus jalan kaki selama beberapa hari melewati jalur alternatif yang penuh semak belukar buat menghindari kejaran. Setelah hampir sebulan terlambat, akhirnya Titus berhasil sampai di gereja utama Antiochia dan bertemu sama Uskup Filipus yang sedang menunggunya. Saat dia mengeluarkan suratnya yang masih utuh walau sedikit kusut karena disembunyikan di kain, semua orang di sana langsung bersyukur dan menangis bahagia. Mereka bilang udah hampir menyerah karena belum ada kabar dari Roma, tapi kedatangan Titus bikin mereka semangat lagi buat tegakkan ajaran yang benar. Setelah itu Titus bahkan gak langsung pulang ke Roma, dia malah mau membantu menyebarkan surat itu ke beberapa daerah kecil di sekitar Suriah, walau tahu kalau jalanannya bakal lebih berbahaya lagi. Ia berkata, kalau sudah mulai, ya harus sampai. Ceritanya sampai sekarang masih dikenal oleh komunitas Kristen di daerah itu, bahkan ada yang membuat relief kecil tentang perjalanan Titus di tembok gereja kuno mereka. Kamu mau dengar cerita utusan lain yang punya pengalaman unik atau mungkin cerita tentang bagaimana komunitas Kristen kecil itu di pulau terus berkembang sampai sekarang? Next post video tunggu part berikutnya.